Pas aku pertama kali masuk ke SMA Kristen itu emang agak shock karena SMA Kristen itu ke aula buat ibadah. Terus udah aku ibadah. Semua yang Hindu, mayoritas Hindu pun ikut ibadah. Iya, satu angkatan. Itu kan maksudnya kelas 10. Yang dimana pada saat itu COVID. Iya. Jadi mungkin event online. Gak ada event. Malah gak ada event. Kamu punya jabatan tapi nggak melakukan pekerjaanmu sebagai jabatan itu gitu. Iya, karena emang gak ada. Apa wajanganmu pada pengganti anggota humas setelah kamu? Jalanku waktu itu aku bilangnya, aku bilang apa dulu ya? Semangat ini cuma terus doang. Karena suka bahasa Jepang memang suka lihat Jepang. Apa? Suka lihat Jepang. Kembali lagi di konten namanya juga mahasiswa. Di video ini sudah melewati 10 episode sebelumnya. Nah, orang bisa mengikut adalah narasumber kita ke-11. Ini orang ke-11. Kayak band 10 ya? Iya. Kevin 11. Kevin. Namanya adalah Cokorda Putra Indra Santika atau Santika. Santika ya. Dia adalah pemuda dari Bali. Sound effect. Wah. Dra, aku kan orang apa ya? Jawa Tengah, Jawa, ngapa kalian? Tapi orang tuaku sekarang di Bali sama adik-adik. Tapi meskipun aku cukup lengkap dengan budaya Bali, tapi pertama kali dengar Cokorda, terus Santika. Santika terkesan nama perempuan, tapi kamu laki-laki. Terus nama Cokorda ternyata punya apa ya, semacam nama yang dihormati gitu. Nah, itu bisa jelasin nggak? Kenapa kamu bisa dapat nama itu dan makna-makna dari setiap nama yang kamu? Oke, jadi disclaimer ini pengetahuanku mulai dari Cokorda. Jadi Cokorda itu sebuah kasta. Karena di Bali mayoritas Hindu. Ya, jadi sebuah kasta. Ibaratnya di Bali atau di Hindu itu ada 4 tingkatan. Jadi yang pertama itu ada Brahmana, Ksatria, Iya. Waisya, dan Sudra. Teman-teman. Kayaknya juga di pelajaran sejarahnya singgung pasti. Benar. Oke. Jadi Brahmana itu berbeda. Kaum religius Ya. Brahmana. Kalau di Bali itu namanya itu Ida Bagus, Ida Ayu. Itu keturunan dari orang religius. Gimana ya? Pemuka agama. Intinya itu beda lah, religius ya. Oke. Lanjutnya Ksatria, aku. Oke. Cokorda itu Cokorda itu Ksatria. marga untuk Kasta. keturunan kasta untuk keturunan ksatria. Jadi Ksatria itu ibaratkan raja. Hah? Iya, raja. Oh, bukan kayak warrior. Ksatria ada. Ini aku bersanding dengan keturunan raja di Bali gitu. Sekarang ini Cuman nggak raja yang gede, bukan yang raja yang gede, yang bukan raja yang utama gitu loh. kalau nggak salah Bali juga banyak kerajaan kecil ya. Ya mungkin itu aku sama sekali. Ya itu bukan gimana tuh ya. Terus Ayo lanjut. Santika ini Santika itu nama keluarga aku. ternyata di Bali juga ada marga. Nama keluarga sih, nama marga sama nama keluarga sama apa ya? Ada ya? Nama keluarga. Nama keluarga yang diturunkan. Ya dari bapak. Wah. Nanti berarti anakmu akan menurunkan Santika Santika itu juga. pasti. Kayak kalau aku dari generasi bapak Sutanto, aku ada juga itu. Tapi bukan marga kayak bapak gitu kayak. Enggak juga sih, enggak setebel di Bali.
Terus itu memang sampai Satria. Selain Cokorda, Satria itu ada namanya anak agung. Anak agung. Ya. Oke. Misalkan biasanya di Bali anak agung itu dipanggil Gung. Misalkan anak agung Indra, misalnya Gung Indra. Oh. Belum pernah dengar tuh. Anak agung. Terus ada tambahan lagi, kalau misalkan isi murah, Isi murah. murah, itu namanya. Murah. Jadi kayak anak agung murah, panggilnya turah. Oh, turah, iya, oke. Nah, itu. Pertanyaan itu tidak bagus aja. Gimana? Harusnya dia kasta yang Brahmana tadi. Ide bagus. Iya, dia benar-benar tidak bagus. Cuma isi murahnya tidak bagus untuk pakaian. Tapi ribet juga nih, ngatur gitu aja. Jadi sekali lagi, disclaimer nih sebagai pengetahuan. Terus Kalau cemiwiu. Terus kalau anak pertama nanti nama depannya ada ini, anak kedua apa gitu. Kayak lagu viral Komang itu kan nama dari anak ketiga. Tiga. Ya. Orang itu ketiga. Putu itu kalau nggak salah yang pertama, nomor satu. Yang kedua ini aku agak lupa antara kakek, pokoknya ada 4 Dua tingkatan deh Mas. kayaknya. Kalau nggak salah orang kedua itu bisa Komang, bisa Kadek kalau nggak salah. Iya. Nah, terus kenapa kamu balik? Harus nggak sih orang punya itu punya anak itu? Kamu anak berapa? Anak Tiga. Berarti masa bukan Komang, Cokorda, bukan Cokorda Komang gitu? Enggak. Ada jarang kayak gitu. Bukan wajib setiap anak kalau misalnya anak tiga ya namanya Komang. Enggak. Mungkin karena gue kesatria. Wah jadi privilege. Hmm. Oh, berarti kayak semacam keistimewaan itu masih ada sampai sekarang Di Bali ya. di Bali. Tapi udah mulai meninggalkan, udah nggak se-strict gitu. Ya. Kalau sekarang mah di Bali orang biasa aja. Kalau punya duit banyak. Oh sekarang kasta sudah mulai ditinggalkan, sekarang ya kaya aja gitu kan. Kasarannya. Gitu. Kasarannya ya banyak kok sekarang. Sudah tahu bahwa itu berarti mulai usaha. Terima kasih suaranya. Mungkin dikerasin lagi ya. Iya deh. Terus pas kamu SMA, kamu kan SMA kan? SMA di SMA Kristen Harapan. SMA Kristen Harapan. Kristen Harapan. Iya. Jadi itu sama swasta di Bali, di Denpasar. Kenapa orang tua masukin kamu ke SMA? Jadi gini ceritanya itu kan angkatan kita pakai sistem zonasi. Iya, betul. Aku cari sekolah SMA yang dekat sama domisiliku. Sampah masih SMA ya. Iya. Jadi rumah aku itu kayak udah jangan sana. Biarpun negeri tapi kan kayak kurang Iya. kurang itu ya, kurang terpandang. Gak munafik. Ini kan orang tua pasti bagus. Aku ya daftar sistem zonasi. Mau cari yang bagus, cuman agak jauh kan dari rumah bukan. Oke. Terus ada dapet salah sama yang logisnya gitu. Iya. Kemudian jalan dari rumahku ke sekolah mau kayak 2-3 kilo cuma 400 meter. Alas itu sih pasti. Iya, masih kalah. Yang udah pengumuman aku nggak dapet. Nggak dapet ini nggak bisa diverifikasi kalau nggak salah. Gini-gini. Iya. Kan ada nggak sih yang verifikasi pas zonasi itu? Ada. Ada. Itu aku pokoknya nggak dapet di SMA negeri. Waktu itu aku ke SMA Kristen di SMA swasta ini. Kenapa? Karena bagus. Bagus lumayan. Sih, Terus kehidupan menjadi di Bali mayoritas Hindu. Tapi masuk ke sekolah yang non Hindu, kalau Kristen. Kamu jadi minoritas dong? Atau malah banyak orang? enggak Hindu? juga karena ya di Bali ya mayoritas tetap Hindu dari dalamnya emang namanya dia SMA Kristen Harapan. Tapi kalau nggak salah ya SD-nya adikku itu
Katolik, tapi mayoritas Hindu. Dan kebanyakan masyarakat sana ya lebih mempercayakan anaknya sekolah di instansi pendidikan Katolik. Itu kenapa ya? Atau kayak semacam Kristen atau Katolik gitu? Meskipun namanya sekolah Katolik, SD Katolik gitu ya, tapi teman-teman adikku itu kebanyakan Hindu. Kenapa masyarakat itu berpandangan menaruh kepercayaan lebih ke instansi pendidikan yang notabene ya Kristen, Katolik? Kalau dari aku, menurutku, karena lagi mungkin sekolah yang tujuh itu udah punya image yang bagus di masyarakat. Kayak sekolahku itu SMA lumayan punya pandangan bagus. Kedua, karena tidak ada opsi lain. Iya, oke. Ketiga, mungkin karena apa ya? Mungkin karena ada rekomendasi dari orang lain. Tapi pandangan kalau sekolah Katolik biasa tuh itu lebih bagus pendidikannya katanya. Itu kamu setuju? Katolik ya? Iya. Katolik. Biasanya strict tuh, tapi katanya kualitas pendidikannya bagus. Aku kurang bisa menjawab sih kalau Katolik. Karena nggak pernah. Iya. Tapi kan kamu sekarang kuliah di perguruan tinggi Katolik. Kalau di sini kan Katolik mungkin dari disiplinnya lumayan ditekan sini. Enggak. Emang iya. Bebas banget tau di sini. Daripada negeri gitu ya. Lebih bebas, sangat bebas. Mana ya bilangnya? Masuk ke kuliah ini nggak mau SMA dulu. Oke, SMA dulu. Oke, SMA dulu lah. Di SMA aku ya, SMA Kristen itu memang ketat. Ketat. Ya ketat. Ketat. Cina nggak? Banyak Cina ya? Banyak. Tapi masih banyakkan Hindu. Yang lokalnya kan. Cina juga lokal. Ya ada percampurannya sih. Tapi yang native dari tanah itu ya orang Bali yang Hindu. Terus pas aku pertama kali masuk ke SMA Kristen itu emang agak shock karena saya masuk itu ke aula buat ibadah. Iya katanya. Biasanya ada kapel di sekolahnya, gereja semacam gereja kecil. Oh iya ada. Terus udah aku ibadah. Semua yang Hindu mayoritas Hindu pun ikut ibadah. Iya, satu angkatan. Masih, tapi banyak menurutku malah instansi kayak Katolik atau apa ya, Kristen gitu malah lebih mengakomodasi murid yang beda agama daripada sekolah negeri gitu. Misalnya kita betul-betul didatangi guru kalau bisa sekolah swasta, lebih menghargai itu. Pendidikan agama Hindu di sekolah yang notabene Kristen. Jalan aja biasa. Mereka punya guru Hindu. Iya, bagus. Tapi SMA atau sederajat gitu ya. Kalau di Bali itu kayak dana pendidikan itu kayak nggak dikorupsi gitu. Bangunannya bagus-bagus, pagarnya aja bagus banget. Biasanya apa? Gapura kan melihat. Gapura pagar sekolah gitu, terus halamannya, ada patungnya, keren. Mostly Di SMA negeri di Cilacap nggak ada gitu ya. beda kultur. Nah, emang dananya beda ya? Maksudnya Bali sama Cilacap itu beda sih. Dari dan kalau dikorupsi contoh kasus ya kemarin Udayana Universitas Negeri di Bali. ya itu kan rektornya korupsi. Iya, sumpah. Ya rektornya korupsi. Kok nggak dengar beritanya? Ya ada rektornya Udayana tuh korupsi uang apa ya, uang gedung apa uang apa ya, lupa. Pokoknya rektor Udayana tuh korupsi. Oh aku membongkar Ya kan itu berita dipublish. iya Nah, dipublish. mungkin kalau teman-teman bisa apa ya, bisa search beritanya buat konfirmasi gitu. Ya pokoknya masuk lambe turah gitu ya. Argumen berdasar lambe turah itu tidak bisa bertanggungjawabkan. Ya, terus Indra
pada saat SMA gimana anaknya? Bener atau temen-temen kalau ditanyain Wow. dulu Indra SMA anaknya gimana sih? Wow. Cabul atau organisasi atau anak musik atau anak OSIS? Enggak, palingan aku aktif di satu ekskul aja. Apa tuh? Ekskul fotografi. Tapi itu aku jadi humas. Ekskul, oh gitu ya, ekskulnya terstruktur. Iya. Di humas. Oke, akan Jadi, poin penting. kalau event mau ngundang siapa buat isi acara itu tugasku. Cuman aku kan maksudnya kelas 10 yang dimana pada saat itu COVID, Iya. Mungkin event online. gak ada event. Malah gak ada event. Gak Jadi ada kamu event. kayak Malah aku kayak mogok. Diem aja. Ya di humas. kamu punya jabatan tapi Aku- nggak melakukan pekerjaanmu sebagai jabatan itu. Gitu? Iya, karena memang gak ada. Masa nggak bikin event offline? Online. Aku pada masa SMA ya, feel ketos. Udah nyiapin buat offline, tiba-tiba COVID melanda, semua nggak boleh ada aktivitas sekolah, akhirnya bikin online. Itu salah satu gebrakan di angkatanku. Iya, aku gak ada. Selalu nggak ada, gak ada inovasinya nggak ada. Aku gak ada. Sampai selesai, sampai purna jabatan menjadi Iya. bos. Nggak ngapa-ngapain. Gak mau ngapain sih, aku buat acara apa waktu itu ya? Buat penerimaan ini. Ada anggota baru. Ya, open recruitment. Ya, oprek. Terus itu buat ikan apa ya? Aku buat open recruitment kayaknya kita buat event kecil di sekolah, Ah, buat isi banner gitu lah. Ya, isi banner, ada bannernya kayak ngedesain. Tapi apa ya? Bukan UKM, ekstrakurikuler itu banyak peminatnya. banyak. Pas di angkatanku tuh hampir dikit, hampir punah, cuma pas kelas 12 kan sampai kelas 12 ada jabatannya itu banyak yang masuk jadi punah lah. Akhirnya ada menggantikan sebagai humas selanjutnya. Iya. Apa wajanganmu pada pengganti anggota humas setelah kamu? Jalanku waktu itu bilangnya aku bilang apa dulu ya? Cuman formalitas doang. Itu kamu biasanya kan anak-anak ya ampun. Kalau awal-awal aja dikasih gitu dulu lah. Biar mereka sadar akhirnya gitu pada akhirnya. Udah di spill Ya, kita kena pressure. Oh, Yang itu baik, jadi touchy ya. pandangan terhadap anak organisasi pokoknya ih, bagus sekolah nih. Solid. Pengen pakai jas gak sih kamu? Organisasi pakai jas. Yakin. Ini organisasi biasa, mereka musik SMA, cuma OSIS, mana pakai jas biasanya gitu. Sampai sambutan, event kelas meeting. Terus kadang-kadang kalau OSIS pakai jas jaket itu agak ini ya, agak apa? Sinis. Wah, Sinis. merasa derajatnya lebih Iya. Iya, mungkin itu tanpa disadari sih, bukan faktor yang disengaja sama orangnya, tapi kayak bawaan. Mungkin dia boostingan PD itu. Iya, dan merasa keren tuh. Emang keren. Tapi panas tahu pakai jas. Sumpah, Jaket bomber sih kalau kataku. beda ya. Terus gimana pendidikan? IPA IPS? PS. IPS. Karena harus beli PS karena menghindari matematika. Tapi tetap ada ya. Ekonomi. Iya ekonomi. Aku nyontek soal ekonomi. Masuk IPA itu milih, masuk IPS itu milih. Iya. Bisa milih. Dan menghindari hitungan. Ya. Tapi ada ekonomi sama matematika. Tapi kamu sadar nggak kalau misalnya di IPS itu ada apa hitungan juga di ekonomi? Ya pasti harus ada. Pas milih itu udah sadar, udah tahu. Iya. Ada ekonomi. Gak biasa. Cuma kan dibandingkan IPA ada matematika biasa sama matematika wajib. Iya. Kamu kayak
apa ya? Kimia atau kimia, fisika, Iya, matematika wajib, matematika minat, biologi ngapal segitu banyak. aku menghindari itu. Disarankan juga sama orang tuaku kalau dia tuh memang dari SD SMP matematika aku kurang. Oke. Dari rapor, udah kamu ambil sosial aja, Iya. jangan hitung-hitungan. Tapi emang anaknya itu Pak, anaknya sosial Pak, Enggak juga, super bergaul. bergaul tergantung. Kalau aku let it flow aja, nggak mau sampai jadi kayak terpandang. Oh, kamu kayak yang paling di notice gitu, si paling sokap. Gimana ya istilah? Soalnya kita bersokat. Mungkin ya apa? Ya si paling gaul gitu misalnya, nggak gitu. Ya bergaul aja. Kalau bergaul aja. Kalau bergaul aja sama sih. Ketika IPS ya, Di SMA Mapel. ya. Ini di SMA ya. mapel Belum kuliah. favoritmu? Bahasa Jepang. Iya, biasa Jepang, bahasa Jepangku nilai ujiannya tinggi coba. Oke, mungkin aku nggak relate dengan itu. Ya. Di Cilacap nggak ada apa. Bahasa Inggrisnya pusing. bahasa Jepang, bahasa Inggris aku suka. Ya, karena Bali base-nya pasti harus lebih kuat dong, lebih Iya. pada daerah kayak mungkin terbelakang di Jawa Tengah ada Cilacap nih. Bahasa Jepang, kalau di pikiranku pasti kalau sejarah, nah, ekonominya nggak suka, ini sejarah, geografi itu. Nah, kenapa bahasa Geografi Jepang? lu mah. Yang bukan ibaratnya bukan core dari IPS gitu. Kenapa ibu? Iya sih. Nggak aku tahu ibu juga sih aku. Karena suka bahasa Jepang memang suka lihat Jepang. Apa? Suka lihat Jepang. Suka lihat Jepang. Suka di Jepang. Jadi dari kecil itu kan aku selalu nonton ini ya. Aduh sorry. Jadi kan dari kecil aku suka nonton namanya Kamen Rider. Oke. Kamu tahu kan Kamen Rider? Mungkin aku bisa nyebutin Kamen Rider era Rei itu apa nggak salah? Heisei era. Oh Heisei, ya. 20 Kamen Rider. Iya. Kita bisa nyebutin. Coba. Uga, Agito, Yuki, Vice Blade, Hibiki, Kabuto, dan Okifa Dike. Ya. Double Was Force, Wizard, Green, Drive, Ghost, Excite, Build, Zio. Ya. Aku suka nonton Kamen Rider. Jadi pas Kamen Rider favorit lo apa? itu Ryuki. Ryuki. Iya Ryuki. Dulu itu nonton Ryuki di Indonesia. Iya Ryuki sama Den-O sama DK. Aku deh mas. Den-O karena dia Rasuki. Iya. Imaji. Ya kita relate juga. Terus apa lagi? Suka bahasa. Terus Ultraman. Ultraman lumayan. Terus Super Sentai juga. Komik gitu sebenarnya. Komik juga. Naruto. Anime itu. Anime aku nonton Naruto, Attack on Titan. Iya. Aku juga nonton. Aku suka di Jepangan. Jepangan. Terus ini aku punya mimpi buat bisa ke Jepang. Ini dream ya, dream. Berarti negara bisa punya kesempatan keluar negeri. Ke Jepang. Negara yang dipilih Jepang. Yap. Karena tadi sama Kusatsu. Karena dia kayak pengen beli mainannya dulu. Iya. Cuman nggak ada di Bali, Bisa ada kalau- mainan ya. Bisa kalau di sebagai fans Tokusatsu itu suka ini. Kalau Kamen Rider kan berubah pakai belt gitu kan satu. Itu biasanya dijual kan. Jual. Pengen Cuma di Bali jarang. mahal. Kalau produksi mana lah? Dalam hitungan jutaan itu. Iya, jutaan. Pastinya. Kita menjadi Tokusatsu ini. Terus, kenapa Jepang? Kenapa kamu bisa nilainya tinggi di Jepang? Ya, mungkin aku pahamnya lebih cepat itu ya, karena dampak dari nonton serial Jepang. Iya, udah terinfluence sebelumnya. Iya. Oke. Terus karena termotivasi gara-gara pengen Jepang. Mungkin agak alay sih gara-garanya. Pada masa itu, Iya. motivasi pengen ke Jepang. Jadi aku belajar sungguh-sungguh pas itu. Terus misalnya berkenalan
berkenalanlah dengan bahasa Jepang. Kamu ngomong gitu. Oke, jadi konnichiwa. Konnichiwa itu selamat pagi. Oke. Watashi wa Indra desu. Nama saya Indra. Iya. Dan kalau di Atma Jaya itu ada namanya CCU. program CCU. Nah, Itu cross cultural understanding. Kita belajar budaya dari negara-negara lain. Nah, pada saat itu kita satu kelas di kelas Jepang, Nihonsuki. Nah, kita di situ juga belajar menulis kanji, memperkenalkan huruf-huruf Jepang, ngomong bahasa Jepang, perlambing dan segala macamnya. Itu kan ibu semua. Kamu sadar aroma itu nggak sih di kelas itu? iya dari oke. Kan pada saat itu ada satu orang yang menonjol itu. Watashi wa namae wa wa. Iya. Oh, watashi wa namae wa. Oke. Siapa ya? Kita julid pokoknya. Terus, apakah kesukaan pada Jepang itu sampai sekarang? Masih, aku wallpaperku. Masih belum? Ini di Jepang. Ini mobil sih, bukan. Ini dari kayak ilustrasi random gitu sih. Ini kan mobil buatan Jepang. Oh iya, mobilnya juga di sini desain Jepang itu sih. Di highway-nya Jepang. Kamu harus Jepang. Satu tempat yang di Jepang pengen kamu datangi, Shibuya. Akihabara. Akihabara itu apa? Akihabara tuh tempatnya action figure, tempat mainan. Oh. Terus tempat banyak elektronik kayaknya ya. Kalau penonton vlog-vlog YouTubers tuh Akihabara biasa mereka belanja action figure. Oke. Dan saya akan riset. Hah? Akan riset Akihabara. Ya. Terus dengan bermodal apa lagi kamu bisa lulus dari SMA? Modal jadi wakil ketua kelas. Gua raport 1 langsung bayar. Udah. Oh ya, Aku pas tuh belum kenal kamu. iya aku belum pernah kamu. Kenalan Tatan. Kevin. Kenapa kamu sadar bahwa tanya itu hal yang penting? Ya, ini ya sih biar dikenal dosen. Kalau Bu Nini mau ketua kelas 7 gue ya, terus dia bilang iya. Antara mereka emang mau aja, kalau nggak mereka udah nggak percaya sama aku. Jadi gue menjadi ketua kelas kan dijerumuskan oleh Anda. Iya. Tapi gue tahu gak ini? Tahu terus. Udah cerita. Terus reaksi dia? Aku dipukul. Di gaplak. Aku ingat banget dia di tangga demokrasi. Iya. Bilang negara Anda ya. Kalau misalnya gue nonton ada yang mau bilangin dari gue untuk menjaga amanahnya selama 1 semester ini. Gwen semangat.